Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika manusia melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dirinya sendiri, maka yang lahir adalah kekuatan manusia yang terbatas dan penuh dengan kegagalan. Namun saudara, ketika manusia hidup di dalam kekuatan Allah, yaitu ketika seorang itu percaya kepada Kristus dan hidup dipenuhi Roh Kudus, maka yang lahir adalah keindahan daripada kasih, kebaikan, dan kuasa Allah yang mengubahkan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada masa ini terjadi sebuah kebangunan akan agama-agama. Namun pada saat yang sama juga terjadi kebangunan akan skeptisisme atau skeptisisme. Saudara, teknologi yang semakin canggih tidak memenuhi kepuasan manusia. Maka manusia mengalihkan pandang kepada agama-agama. Namun pada saat yang sama, kemajuan teknologi dianggap dapat menjelaskan fenomena keagamaan yang dianggap sebagai fenomena ilmiah dan tidak perlu ditelaah sebagai fenomena iman. Bahkan ada anggapan bahwa pengetahuan manusia itu dapat menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh agama. Maka manusia mulai skeptik kepada agama, termasuk kepada kekristenan. Karena kekristenan dianggap oleh dunia ini sebagai salah satu agama. Meski kita sebagai orang percaya tahu kekristenan itu bukanlah agama. Saudara, agama itu adalah tatanan apa yang manusia harus lakukan sebagai tindakan religius. Namun kekristenan itu berbicara perbuatan Allah di dalam Kristus untuk menebus manusia yang berdosa sehingga manusia berdamai dengan Allah. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah penjelasan Tuhan Yesus dari peristiwa yang sebelumnya, yaitu terkait dengan pertanyaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mengapa murid-murid Tuhan Yesus ketika makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Dan saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, keberadaan seseorang itu sesungguhnya bukan semata-mata yang terlihat dari lahiriah, melainkan apa yang terjadi di dalam batinianya. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara, inilah penjelasan Tuhan Yesus terkait dengan apa yang ditanya
oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan yang sangat mengherankan adalah murid-muridnya pun tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Saudara, jika kita masuk ke dalam wilayah kehidupan mereka, maka kita mengerti mengapa mereka tidak mengerti. Karena mereka sudah berada di dalam wilayah keagamaan orang-orang Yudaisme yang sangat mementingkan perilaku-perilaku agama, yaitu apa yang harus manusia lakukan supaya mereka menjadi orang-orang yang religius. Dan tentu saudara, apa yang mereka lakukan itu terkait hal-hal yang lahiriah. Maka di sana ada yang boleh dan di sana ada yang tidak boleh. Yang boleh disebut halal, yang tidak boleh itu menajiskan. Maka itu saudara-saudara, ketika Tuhan berkata apapun yang dari luar yang masuk seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya, itu sangat membingungkan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, kita harus menyadari bahwa keberadaan seseorang itu bukan semata-mata tergantung kepada tindakan lahiriah, melainkan apa yang menjadi tindakan, sikap di dalam batin seseorang, bukan? Saudara, jikalau kita melihat orang berbuat baik, maka secara lahiriah dia berbuat baik. Tetapi apakah perbuatan baik dia memang perbuatan baik? Saudara, sangat tergantung dengan motivasinya, bukan? Saudara, kita mengenal banyak orang melakukan perkara yang baik. Sebetulnya dia bukan sedang baik kepada orang lain, namun dia sedang baik kepada dirinya sendiri. Dia bukan sedang memperhatikan kepentingan orang lain, dia sedang memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Saudara, keberadaan seseorang itu tidak tergantung semata-mata dari hal-hal yang lahiriah. Jikalau seseorang tidak makan ini, tidak makan itu, dengan anggapan hal itu najis, saudara, itu tidak menentukan apakah dia menjadi orang najis apa tidak. Keberadaannya tidak tergantung itu. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa makanan itu tidak masuk ke dalam hati. Saudara, tentu saudara mengaminkan, bukan? Tidak ada makanan yang masuk ke dalam hati nurani manusia, tetapi masuk ke dalam pencernaan manusia. Dan saudara, itu hanya terkait dengan asupan makanan yang kita butuhkan, tetapi tidak terkait dengan kenajisan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah kita belajar betapa penting hal-hal yang terjadi di dalam batin kita. Saudara, apa yang terjadi dalam batin kita, sesungguhnya itulah kita. Dan saudara, perkara-perkara batinnya, saudara, adalah perkara-perkara yang memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, tanpa Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita tidak sanggup memelihara batin, bahkan menyucikan batin kita. Perbuatan lahiriah tidak bisa menyucikan batin kita. Makanan tidak dapat menyucikan hati nurani kita. Siapakah dia yang dapat menyucikannya? Saudara, hanya Roh Kudus yang dapat menyucikannya karena dia tinggal di dalamnya. Yang kedua, saudara, permasalahan manusia itu bukan pada hal yang di luar dirinya, melainkan yang berada di dalam dirinya, sehingga kegiatan keagamaan yang bersifat lahiriah tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara, firman Tuhan berkata, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, ada orang berkata dalam bahasa Inggris yang bunyi seperti ini. The heart of sin is the sin of the heart. Saudara, masalah, dosa, inti daripada dosa, itu adalah di dalam hati manusia. Saudara, manusia bukan bermasalah karena dia kekurangan sesuatu atau kekurangan materi.
Masalah manusia bukan karena dia kurang pintar. Masalah manusia, saudara-saudara, bukan karena dia tidak punya jabatan yang tinggi. Saudara, masalah manusia, saudara-saudara, berada di seluruh tataran, baik dia kaya atau miskin, berkedudukan tinggi atau tidak, berpendidikan atau tidak, di kota atau di desa, dimanapun. Saudara, manusia punya masalah yang sama. Saudara, orang berbuat hal yang buruk atau dalam kategori jahat ada di semua lapisan manusia. Tidak dapat dikatakan bahwa hanya golongan tertentu yang dapat berbuat jahat. Ternyata, saudara, sebuah golongan. Dan yang menarik sekali, di segala usia, ternyata manusia sama dia berbuat jahat. Bukan hanya itu. Di pelbagai situasi kondisi. Bukan hanya di tempat yang kumuh dia bisa berbuat jahat. Tetapi sudah di tempat yang aman. Di tempat yang sentosa. Di tempat yang baik. Bahkan dianggap tempat yang suci. Saudara, manusia, dia berbuat kejahatan. Saudara, apa masalah manusia? Di situ memberitahukan permasalahan manusia bukan apa yang di luar manusia, tetapi apa yang di dalam manusia. Saudara, apa yang di dalam manusia? Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, semua manusia adalah orang berdosa. Saudara, seluruh manusia naturnya berdosa. Sehingga saudara, natur dosa tidak bergantung kepada situasi, lingkungan, apapun dari manusia itu. Tetapi natur dosa itu akan menyatakan diri di dalam perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang buruk, yang rusak, perbuatan yang jahat. Saudara, terhadap apa yang ada di dalam diri kita tidak dapat dijamah oleh perbuatan keagamaan yang sifatnya lahiriah. Baik itu yang sifatnya seremonial, baik itu yang sifatnya ritual, baik itu yang sifatnya perintah-perintah yang perlu dilakukan, baik itu yang sifatnya mungkin tidak menyentuh ini dan itu, memakan ini dan itu. Saudara, semuanya itu tidak pernah bisa menyentuh batin kita. Tidak bisa. Saudara, batin kita adalah tempat yang rahasia. Tempat yang tersembunyi. Yang tidak bisa disentuh oleh itu. Saudara, hanya karya Kristus di atas kayu salib yang dapat mengubah batin kita. Saudara, ketika kita membuka hati kepada Kristus, maka kita diampuni dosa kita, disucikan dosa kita. Maka hati nurani kita disucikan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan Kristus memberikan Roh Kudus supaya kita ada kuasa untuk hidup sebagai manusia baru. Saudara, apapun masalahmu, permasalahannya bukan yang di luar, tetapi yang ada di dalam dirimu. Ketika engkau hidup di dalam Kristus, engkau hidup dipenuhi Roh Kudus, maka engkau boleh menang di dalam menjalankan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kami menyadari siapa kami, supaya kami tahu apa yang kami lakukan untuk mengubah hidup kami tidak berguna, kecuali kami datang kepada Tuhan Yesus yang menanggung dosa kami, melepaskan kami dari kuasa dosa, dan memberikan kami kuasa Roh Kudus untuk hidup sebagai manusia baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.